Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuswita Utami. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan dari bentuk logaritma lanjutan. Jadi ibu berpesan setiap video yang ibu kasih itu selalu dilihat dan diperhatikan, kalau perlu dicatat konsep-konsepnya itu sampai habis, ditonton, jangan di skip-skip ya videonya, karena kalau kalian skip-skip itu bisa dipastikan kalian gak mengerti dari penjelasan yang ibu kasih. Dan juga kalau seandainya baru sekali nonton video itu belum ngerti itu ya wajar, karena matematika ini kan mapel eksak. Jadi karena ini sudah diupload di video, jadi kan bisa kalian ulang-ulang kembali supaya ngerti. Yang pasti dalam pembelajaran online ini, dalam pembelajaran daring ini, buang jauh-jauh mindset dalam pikiran kalian kalau belajar dalam secara online ini saya nggak akan mengerti, yaitu buanglah jauh-jauh pikiran itu. Jadi sebisa mungkin kalian harus harus ada dalam pikiran kalian itu, walaupun belajar dalam keadaan gimana pun saya pasti bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, masih semangat. Hari ini kita belajar tentang persamaan logaritma lanjutan. Jadi di persamaan logaritma itu bentuk 4 dan bentuk 5 ya. Oke, kita bisa mulai di sini. Oke ya. Jadi mungkin di video sebelumnya, sudah dibahas di buku paket kalian, itu buku Erlangga, persamaan logaritma bentuk 1 jika a log fx sama dengan a log fx sama dengan a log p, maka karena di kiri ada a, di kanan ada a, maka a yang di kiri dan di kanan bisa dihilangkan, tinggallah fx sama dengan p. Terus bentuk yang kedua, kalau a log fx sama dengan a log gx, basisnya sama-sama a, karena di kiri ada a log, di kanan ada a log, berarti a log kiri dan log kanan bisa dihilangkan ya, jadi tinggallah fx sama dengan gx. Dan bentuk yang ketiga, kalau a log fx sama dengan b log fx, jadi basisnya ini beda, satunya a, satunya b, yang sama itu cuma numerusnya ya, maka penyelesaiannya gimana? Fx akan sama dengan 1. Jadi yang belum mengerti bentuk konsep 1, 2, dan 3 ini bisa dilihat di video sebelumnya karena udah dijelaskan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bentuk yang keempat dan kelima ya. Jadi bentuk yang keempat di sini, jika a log fx sama dengan fx log hx, jadi basisnya ini berupa fungsi bukan angka ya, maka apa yang terjadi, karena di kiri ada fx log, di kanan ada fx log, maka fx log kiri dan fx log kanan itu bisa dihilangkan ya. Coba kita buat dulu di sini. Jadi karena di kiri ada fx log, di kanan ada fx log kiri dan fx log kanan bisa dihilangkan. Yang tersisa tinggal siapa? Gx sama dengan hx. Ada syarat yang harus dipenuhi di sini. Jadi syaratnya baik itu fx, gx dan hx itu harus bernilai positif. Jadi dianya selalu lebih besar daripada 0. Dan fx tambahannya itu nggak boleh sama dengan 1. Kayak gitu ya. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat dulu contoh soalnya di sini. Jadi di sini tentukan himpunan penyelesaian dari x plus 1 log x kuadrat min 3 sama dengan x plus 1 log x plus 3. Kalau kita perhatikan di sini, di kiri ada, bagian kiri ada x plus 1 log, di kanan ada x plus 1 log. Karena di kiri ada x plus 1 log dan di kanan ada x plus 1 log, maka log kiri dan log kanan bisa dihilangkan. Tinggal apa yang terjadi? Jadi ntar kita ganti spidol dulu. Maka yang terjadi tinggal apa di sini? Berarti x kuadrat min 3 nilainya sama dengan x ditambah dengan 3. Nolkan ruas kanan, pindahkan semua ke kiri, berarti x kuadrat min 3 plus x pindah ke kiri jadi min x plus 3 pindah ke kiri jadi min 3, nilainya akan sama dengan 0. Berarti tinggallah x kuadrat min x min 3 jadi min
ya, nilainya akan sama dengan 0. Oke, karena ketemu X kuadrat, kita butuh nilai penyelesaian, berarti kita menggunakan faktor. X kuadrat difaktorkan jadi X sama X, 6 berarti 3 dikali 2 supaya dapat min 1, ini min, ini jadi plus. Ibu harap kalian udah lancar yang namanya pemfaktoran ini ya, karena ini materi dasar dan konsep dasar di matematika pemfaktoran. Nah, sekarang di sini dapat dua buah nilai X. Yang pertama X sama dengan 3 dan yang kedua X sama dengan min 2. Tadi syaratnya apa? Baik itu si fx, gx dan hx itu harus lebih besar daripada 0 ya, atau dia bernilai positif. Nah, sekarang kita uji satu persatu. Kalau seandainya X sama dengan 3, kita masukin ke fx nya, berarti fx nya itu kan sama dengan X plus 1 kan, X ditambah 1, X nya ganti 3, berarti ini sama dengan 3 ditambah dengan 1, maka hasilnya akan sama dengan 4. 4 ini ternyata lebih besar daripada 0, berarti ini memenuhi. Terus ganti lagi, masukin juga ke gx, berarti gx nya itu sama dengan X kuadrat dikurang dengan 3, berarti X kuadrat, X nya 3, masukin 3 kuadrat dikurang 3, 3 kuadrat 9 dikurang 3 berarti 6. Ini juga memenuhi karena 6 udah lebih besar daripada 0. Terus masukin ke hx, hx kita di situ adalah X ditambah dengan 3, X nya masukin 3, berarti 3 ditambah dengan 3 nilainya akan sama dengan 6. 6 juga sudah memenuhi, berarti X plus 3, X sama dengan 3, ini merupakan penyelesaian. Nah, sekarang kita coba untuk uji untuk X sama dengan min 2. Apakah min 2 ini merupakan penyelesaian? Sekarang masukin ke fx. Fx nya itu nilainya sama dengan X ditambah dengan 1. Coba kita uji X nya min 2. Min 2 ditambah dengan 1, min 2 ditambah 1 hasilnya berarti min 1. Ternyata si fx ini min 1. Min 1 itu berarti negatif, kurang dari 0. Tadi syaratnya apa? Fx, gx dan hx harus bernilai positif, maka min 2 ini bukan melupakan penyelesaian, berarti ini tidak memenuhi. Maka kalau ditanya HP-nya, berarti HP-nya itu adalah X sama dengan 3. Oke, sampai sini bisa dipahami. Lanjut ke soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari X min 1 log 5x kuadrat min 4x sama dengan X min 1 log x kuadrat ditambah dengan 8. Di kiri ada X min 1 log, di kanan ada X min 1 log. Karena di kiri ada logaritma, di kanan ada logaritma, maka log kiri dan log kanan itu bisa dihilangkan ya. Berarti log kiri dan log kanan itu bisa dihilangkan. Maka yang terjadi tinggal berapa di sini? 5x kuadrat dikurang dengan 4x nilainya sama dengan x kuadrat ditambah dengan 8. Seperti biasa, pindahkan semuanya ke ruas kiri. 5x kuadrat dikurang 4x plus x kuadrat pindah jadi min x kuadrat min 8 nilainya sama dengan 0 ya. 5x kuadrat dikurang x kuadrat berarti 4x kuadrat dikurang dengan 4x dikurang dengan 8 sama dengan 0. Untuk memudahkan perhitungan, karena 4, 4 dan 8 ini sama-sama bisa dibagi 4, berarti kedua ruas itu sama-sama dibagi 4, berarti kedua ruas itu sama-sama kita bagi dengan 4. Ini dibagi semua dengan 4. Akibat dibagi 4, nanti akibat dibagi 4 dia berubah jadi x kuadrat dikurang x dikurang 2 ya, nilainya sama dengan 0. Oke, faktorkan karena terbentuk x kuadrat. Berarti kalau kita faktorkan x kuadrat perkalian x sama x, 2 itu perkalian 1 kali 2 ya. Supaya dapat min 1 berarti ini min, ini jadi plus. Berarti dapatlah di sini x sama dengan min 1
atau X akan sama dengan 2. Oke, sama, dapat 2 buah nilai X, kita akan menguji ke Fx, Gx, dan Hx. Di nilainya harus semua bernilai positif. Sekarang coba kita uji terlebih dahulu. Kalau seandainya X sama dengan min 1, substitusikan ke Fx. Fx kita di situ nilainya sama dengan X min 1. Sekarang substitusikan X nya min 1. X nya ganti min 1. Min 1, min 1. Min 1, min 1, min 2. Oh, ternyata si Fx ini bernilai negatif. Tadi syaratnya Fx, Gx, dan Hx bernilai positif, maka X min 1 ini bukan merupakan penyelesaian. Sekarang kita tes kalau seandainya X sama dengan 2, apakah memenuhi? Berarti Fx itu nilainya sama dengan X min 1 ya. X min 1. X kita berapa di sini? 2, berarti 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 berarti 1 ya. Nah, 1 memang lebih besar daripada 0. 1 memang lebih besar daripada 0, tapi syaratnya tadi gimana? Fx-nya itu, syaratnya tadi Fx-nya itu harus lebih besar daripada 0, dan Fx-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Maka karena Fx-nya sama dengan 1, berarti ini juga tidak memenuhi. Maka karena semuanya tidak memenuhi, kalau ditanya himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya merupakan himpunan kosong. Oke, soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 3 log x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 2x plus 3 log 5x plus 5x min 2. Karena di kiri ada 2x plus 3 log, di kanan ada 2x plus 3 log, maka log kiri dan log kanan itu bisa dihilangkan ya. Log kiri dan log kanan itu bisa dihilangkan, dan yang tersisa hanyalah x kuadrat dikurang dengan 3x ditambah dengan 2, nilainya sama dengan 5x dikurang dengan 10. Dan nolkan ruas kanan, dipindahkan, berarti x kuadrat min 3x plus 2 plus 5x pindah jadi min 5x, min 10 pindah jadi plus 10, nilainya sama dengan 0. Berarti ini jadi x kuadrat min 3 min 5 jadi min 8 ya. Min 8x ditambah 2 ditambah 10 berarti 12, nilainya sama dengan 0. Oke, difaktorkan. Berarti ini kalau difaktorkan x kuadrat perkalian antara x dan x, 12 itu berarti 6 dikali 2 ya. Berarti dapatlah di sini x sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Oke, kita coba uji. X sama dengan 6, substitusikan ke Fx. Apakah memenuhi persyaratan? Fx-nya sama dengan 2x ditambah dengan 3. Berarti 2 dikali 6 ditambah dengan 3. 2 kali 6 12 tambah 3 berarti 15. 15 ternyata lebih besar daripada 0, dan 15 itu enggak sama dengan 1, berarti 6 memenuhi. Coba kita substitusikan ke Hx ke Gx. Kalau disubstitusikan ke Gx, x kuadrat dikurang dengan 3x ditambah dengan 2, apakah nilainya positif? Berarti ini 6 kuadrat dikurang 3 dikali 6 ditambah dengan 2. 6 kuadrat 36. 36 dikurang 18 ditambah 2. 36 ditambah 2 38. 38 dikurang 18 berarti 20. 20 ternyata nilainya lebih dari 0, memenuhi ya. Substitusikan ke Hx. Hx-nya itu ternyata 5x dikurang dengan 10. Ini Hx ya. Berarti tinggal disubstitusikan, x-nya ganti 6. 5 dikali 6 dikurang dengan 10. 5 dikali 6 30 kurang 10 20. Ternyata lebih dari 0, berarti x sama dengan 6, ini memenuhi. Sekarang coba kita tes x sama dengan 2. Kita tes dulu x sama dengan 2. Kalau x sama dengan 2, maka substitusikan ke Fx.
fx sama dengan 2x plus 3 ya. 2x ditambah dengan 3. Berarti 2 dikali x. X-nya ganti dengan 2. 2 dikali 2 ditambah dengan 3. 2 dikali 2 4 ditambah 3, ternyata hasilnya sama dengan 7. 7 lebih besar daripada 0 dan dianya tidak sama dengan, dan 7 tidak sama dengan 1. Berarti dianya memenuhi ya. Sekarang coba substitusikan ke gx, kira-kira memenuhi enggak ini? Berarti x kuadrat dikurang dengan 3x ditambah dengan 2. Substitusikan, berarti 2 kuadrat dikurang 3 dikali 2 ditambah dengan 2. 2 kuadrat 4. 4 ditambah 2 6. 6 dikurang 3 kali 2 6. 6 dikurang 6 berarti jawabannya tuh 0 di sini. Nah, tadi syaratnya apa? Syaratnya tadi si gx itu harus lebih besar daripada 0 kayak gitu. Ini jawabannya 0, maka x sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Maka kalau ditanya penyelesaian, berarti HP-nya itu x sama dengan 6. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk yang terakhir dari persamaan logaritma. Ini ada di buku cetak Erlangga Sukino halaman 83. Bisa kalian perhatikan di situ. Jika A dikali dengan A log fx kuadrat ditambah dengan B dikali dengan A log fx ditambah dengan C sama dengan 0. Jadi ini bentuk persamaan logaritma yang mengacu kepada bentuk kuadrat. Jadi ini sama kayak persamaan eksponen kemarin yang mengacu kepada bentuk kuadrat, itu selalu kita pakai permisalan ya. Jadi kita pakai permisalan dengan suatu variabel, misalnya dengan P kayak gitu ya. Ini dengan syarat penyelesaiannya itu A lebih besar daripada 0, basisnya harus lebih besar daripada 0, tidak boleh sama dengan 1, basisnya dan numerusnya ini harus bernilai positif. Oke, coba kita lihat contohnya biar lebih mengerti. Nah, ini contohnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log kuadrat x dikurang 3 log x kuadrat dikurang dengan 3. Coba kita selesaikan dulu. Sekarang kalau 3 log kuadrat x, nah jadi ingat logaritma itu kalau seandainya ada log kuadrat x, ini sama aja dengan apa? Sama aja bentuknya dengan a log x itu dikuadratkan kayak gitu. Jadi ingat bentuk yang ini ya. Jadi kalau seandainya ada a log kuadrat x, berarti ini sama aja dengan a log x dikuadratkan. Berarti ke soal ini tadi ini aja. Berarti kalau kita buat 3 log kuadrat x, berarti ini sama aja 3 log x kuadrat kayak gitu ya, dikurang dengan, nah ini sifat logaritma ini, kalau seandainya ada pangkat maka logaritma pangkat itu di sifat logaritma bisa ditarik ke depan. Berarti ini bisa dibuat 2 dikali dengan 3 log x, ini kita kurungin aja, dikurang dengan 3, nilainya akan sama dengan 0. Karena sama-sama ada 3 log x, supaya memudahkan perhitungan, karena ini kan bentuk kuadrat, ini bentuk bukan kuadrat kan, supaya memudahkan perhitungan kemarin gimana penyelesaiannya, itu kita pakai yang namanya permisalan ya. Jadi kita misalkan di sini, misalkan P sama dengan 3 log x ya, maka persamaannya berubah jadi persamaannya berubah 3 log x dimisalkan dengan P, berarti persamaannya berubah jadi P kuadrat dikurang dengan 2 3 log x, 3 log x tadi P dikurang dengan 3, nilainya sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Berarti ini kalau difaktorkan P kuadrat perkalian antara P sama P 1 dikali 3. Berarti ini min, ini jadi plus ya.
Berarti dapatlah di sini P sama dengan min 1 atau P itu sama dengan 3. Nah, sekarang kamu kembalikan lagi. P tadi kan 3 log X. Dulu spidolnya ini. Sekarang kita kembalikan lagi. P tadi kan 3 log X ya. Berarti 3 log X sama dengan min 1. Kenapa dikembalikan lagi? P tadi kan pakai permisalan. P tadi dimisalkan dengan 3 log X. Berarti 3 log X sama dengan min 1, maka X sama dengan. Nah, sekarang sifat logaritma lagi. Masih ingat kemarin ada sifat logaritma kalau ada A log X sama dengan B, maka X sama dengan apa kemarin? A pangkat B. A pangkat B. 3 log X sama dengan min 1, maka X sama dengan 3 pangkat min 1. Berapa 3 pangkat min 1? Bukan sepertiga ya, sifat eksponen. Kalau 3 pangkat min 1 berarti 1/3 pangkat 1. Jadi 1/3. Satunya P sama dengan 3. 3 log X sama dengan 3, maka X sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 27 ya, bukan 9. Nah, sekarang tadi syaratnya apa? Numerusnya itu harus lebih besar daripada 0. Balikin ke sini. Numerus kita kebenaran di sini X. X kita di sini sepertiga lebih besar daripada 0. Numerus kita di sini adalah X. X di sini 27. 27 juga lebih besar daripada 0. Maka semuanya memenuhi. Berarti HP-nya ditulis ini 1/3 dan 27. Oke, selanjutnya di sini persamaan logaritma 2 log kuadrat X dikurang dengan 2 log X pangkat 3 min 10 sama dengan 0. Solusinya adalah X1 dan X2. Yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai dari X1 dikali X2. Coba kita selesaikan dulu di sini. Ntar ganti dulu spidolnya ya. Nah, coba kita selesaikan 2 log kuadrat X. 2 log kuadrat X ini bisa dibuat 2 log X kuadrat ya, dikurang dengan, nah ini ada pangkat ini. Sifat logaritma kalau ada pangkat selalu ditarik ke depan ya. Berarti ini 3 dikali dengan 2 log X dikurang dengan 10, nilainya sama dengan 0. Karena di sini ada 2 log X, supaya memudahkan perhitungan tadi, berarti kita pakai yang namanya permisalan ya. Berarti ini kita misalkan P sama dengan 2 log X ya. Kalau ini 3, berarti ini yang logaritmanya dimisalkan dengan P, maka akibat logaritmanya dimisalkan dengan P, persamaannya berubah jadi P kuadrat dikurang 3P min 10 sama dengan 0. Faktorkan P kuadrat itu perkalian antara P dan P. 10 itu berarti 5 dikali 2. Ini min, ini jadi plus. Berarti dapatlah di sini P sama dengan 5 atau P sama dengan min 2. Kembalikan lagi P tadi 2 log X. Berarti 2 log X sama dengan 5. Maka X sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 32. X 32. Numerusnya tadi siapa? Numerusnya tadi si X. Harus lebih besar daripada 0. Karena 32 itu positif, berarti ini memenuhi ya. 32 kan lebih dari 0. Dan satunya P sama dengan min 2. P tadi 2 log X sama dengan min 2. Maka X sama dengan 2 pangkat min 2. Berapa 2 pangkat min 2 itu? 1/2 pangkat 2. Berarti 1/2 pangkat 2 berarti 4. 1/4 juga lebih dari
0 ya, berarti dia memenuhi. Maka HP-nya ada 2, 1/4 dan 32. Nah, selanjutnya tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikali dengan 2 log kuadrat X ditambah dengan 5 dikali dengan 2 log X ditambah 2, nilainya sama dengan 0. Oke. 2 log kuadrat X. 2 log kuadrat X itu bisa dibuat 2 log X kuadrat. Ini 2 log kuadrat X bisa dibuat 2 log X kuadrat ya. Selalu sifat yang tadi, kalau A log kuadrat X ini sama aja dengan A log X kuadrat ya. Ditambah dengan 5 dikali dengan, ini kita kurungin aja, 2 log X ditambah dengan 2, nilainya sama dengan 0. Oke, kita pakai permisalan di sini. Jadi misalkan P sama dengan 2 log X, maka persamaannya jadi 2P kuadrat ditambah dengan 5P ditambah dengan 2, nilainya akan sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Kalau kamu bingung ada angka 2 di depan ini, berarti seperti biasa 2 ini ditarik ke belakang ya. Berarti ini jadi P kuadrat ditambah dengan 5P ditambah dengan 2 dikali 2 berarti 4, nilainya sama dengan 0. Oke, faktorkan. P kuadrat perkalian antara P dan P, 4 itu perkalian 1 kali 4. Tadi dapat 4 gara-gara kita kalikan 2 ke belakang. Jangan lupa hasilnya ini dibagi dengan 2 ya. Berarti dapatlah di sini P sama dengan min 1/2 atau P itu sama dengan min 2. Sekarang kita kembalikan P tadi 2 log X. Berarti 2 log X sama dengan min 1/2, maka X sama dengan 2 pangkat min 1/2. Nah, coba kita coret di sini. 2 pangkat min 1/2, berarti pangkat negatif di eksponen letakkan di bawah kan. 1/2 pangkat 1/2, maka hasilnya ini akan sama dengan 1/2. Nah, coba kita rasionalkan, kan penyebut nggak boleh dalam bentuk akar, berarti dikali akar 2 per akar 2, maka jawabannya ini sama aja 1/2 akar 2. Kira-kira positif apa negatif 1/2 akar 2? Positif ya, berarti ini jawabannya 1/2 akar 2. Positif, dianya lebih besar daripada 0, maka memenuhi. Dan satunya lagi, P sama dengan min 2. Kembalikan, berarti 2 log X sama dengan min 2, maka X sama dengan berapa? 2 pangkat min 2, atau sama aja 1/2 pangkat 2. Atau jawabannya jadi 1/4. 1/4 juga bernilai positif, lebih besar daripada 0. Maka kalau ditanya HP-nya, berarti HP-nya itu 1/4 dan 1/2 akar 2. Oke, cukup sekian penjelasan materi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Seperti biasa, setelah ini ada yang namanya kuis. Tulis nama sesuai dengan absensi. Jangan lupa sekali lagi, video pembelajaran itu nggak bosan-bosan diingatkan. Video pembelajaran jangan pernah di skip, tonton sampai habis. Walaupun nggak ngerti baru pertama kali nonton, wajar, tapi kan bisa diulang berkali-kali kayak gitu ya. Tetap semangat walaupun belajarnya dalam posisi daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.